Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya, penonton seputar dunia ternak dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya. Oke, langsung saja kita ke topik video kali ini, yaitu tentang pakan murah. Ini masih ada korelasinya dengan video saya yang sebelumnya. Nah, saya di sini kenapa kok mengambil topik pakan murah, agar teman-teman tidak terjebak dalam pakan murah ini yang nantinya malah mengakibatkan ternaknya jadi kurang bagus atau hasil panenan kurang bagus. Nah, alternatif pakan murah itu seringkali dijadikan acuan, bahkan menjadi buruan peternak untuk mengurangi atau menekan biaya produksi atau biaya pakan. Jadi ekspektasinya adalah untuk nanti biar dipanen atau penjualan hasil panen itu bisa punya keuntungan yang lebih. Tetapi kadangkala dengan menerapkan konsep tersebut, peternak justru malah merugi. Tapi tidak sedikit pula yang berhasil dengan konsep tersebut, ya. Makanya kita harus mencari alternatif pakan murah tersebut yang sekiranya baik untuk ternak kita dan mudah didapat, ya, itu baru bisa mengurangi kos pakan kita. Nah, yang pertama, carilah pakan alternatif yang murah dan banyak tersedia di lingkungan kita. Ya, kalau ada yang gratis ya alhamdulillah, ya kan. Seperti saya misalkan, saya alhamdulillah dapat tepung-tepung dari fried chicken Kentucky itu alhamdulillah gratis, ya. Ya walaupun saya kadang ya ngasih uang rokok dan lain-lain, tapi kan dalam artian gratis, ya. Terus yang kedua, carilah bahan pakan yang mempunyai kandungan nutrisi yang baik atau mendekati baik lah. Kalau memang belum bisa nyari yang baik atau masih terlalu mahal, ya, kalian bisa cari referensi di Google tentang bahan pakan tersebut atau di konten-konten YouTube teman-teman konten kreator yang lain. Nah, dan yang ketiga, ya, pesan saya jangan hanya menggunakan satu bahan saja, karena unggas, ya, ternak unggas dengan ternak ruminansia atau berkaki 4 itu berbeda, ya. Kalau ruminansia berkaki 4 itu dikasih pakan tunggal nggak masalah, tapi kalau untuk unggas termasuk mentok atau entok ini itu ya kurang baik lah, nanti hasilnya juga kurang baik juga. Terus yang kelima adalah kalau kita memang belum tahu cara nyampurnya atau pencampurannya dengan bahan apa saja, ya kan, ketika kita sudah mendapatkan bahan pakan ini murah, nanti bagusnya tak campur dengan apa. Kalau ketika kita belum tahu, ya cari referensinya lagi, bisa dari Google, sosial media yang lain, ya kan, atau dari teman-teman kita peternak, ya. Itu gunanya kita bersilaturahmi dengan teman-teman peternak yang lain, ya. Atau bisa juga teman-teman ini komen di bawah, ya, komen di video ini jika mengalami atau belum tahu pakan ini mau dicampur dengan apa dan lain-lain atau pencampurannya seperti apa, ya. Insya Allah saya akan berbagi di situ. Kalau emang saya nggak mampu, ya nanti saya akan tanyakan ke teman-teman yang lain atau kita bisa jadikan diskusi bareng. Terus yang keenam, jangan mudah tergiur dengan kata-kata murah harganya, ya. Karena di dalam pakan itu banyak mengandung enzim, nutrisi dan lain-lain, ya kan. Ada yang mengandung TDN sekian, ada yang mengandung protein sekian, energi metabolisme sekian, ya. Tapi kalau untuk saya jelaskan secara terperinci kan nggak mungkin, ya. Kita bisa kok secara otodidak itu bisa, walaupun kita agak asal, tapi minimal kita ada sedikit acuan, itu kemungkinan berhasil ada.
Ya, tujuan kita beternak kan nyari keuntungan, walaupun itu sekedar sampingan seperti saya misalkan, atau bahkan yang malah menjadi penghasilan pokok. Ya itu kan memang harus benar-benar otaknya harus berputar terus. Bagaimana caranya biar berhasil atau biar panen dengan maksimal. Nah, saya punya referensi bahan-bahan pakan apa saja yang bisa masuk buat ternak entok. Ya, yang pertama ada begatul, ya, ada tepung dari fried chicken atau Kentucky yang saya pakai, ya, yang saya pakai buat bahan pakan itu. Kalau saya tepung itu saya campur dengan ada yang disebut dengan pakan telur, ya, atau bisa saya kasih dengan begatul atau konsentrat. Atau kalau ada sisa-sisa nasi, misalkan sisa nasi makan di rumah yang enggak habis. Terus bisa juga dengan onggok singkong. Onggok singkong itu memang proteinnya agak kecil, ya, tapi kita bisa menaikkan kok. Nanti ada fermentasi, ada segala macam itu bisa. Ya, onggok singkong, tapi dia mempunyai energi metabolisme yang tinggi atau karbo yang tinggi. Nah, terus ada lagi azola. Azola juga punya protein yang bagus juga. Atau dedaunan di sekitar kita, ada daun singkong, ya kan, ada daun pepaya dan lain-lain. Terus ada juga keong sawah. Keong sawah misalkan dari teman-teman dekat dengan persawahan itu juga bisa kita pakai. Loh, nanti kalau nggak langsung habis gimana? Bisa kita simpan atau bisa kita jadikan dengan bahan pakan yang agak lama. Ada di video saya sebelumnya yaitu tentang enzim asam amino. Nah, nanti ada keong itu atau bahkan ikan-ikan yang udah mati itu nanti bisa dibuat enzim asam amino, ya. Cara buatnya ada di video saya sebelumnya. Silahkan cari saja. Terus ada juga ampas bir, dulu juga saya pernah pakai juga, itu yo bagus, cuman baunya agak enak lah gitu, ya kan. Terus ada juga ampas kecap. Nah, ampas kecap itu juga ada grade-nya, ada grade A, grade B, ya kan. Harganya juga beda, itu bisa dipakai. Terus lagi ada CGF. CGF itu juga lumayan, tapi agak sedikit mahal, ya. Itu dari limbah jagung, ya, dari gula jagung itu. Ada juga tepung jagung, itu juga bisa dipakai. Nah, misalkan kebanyakan kan peternak-peternak itu kayak seperti saya bisa campurkan dengan pakan pabrikan, ya, dari pakan alternatif tadi yang simpel, ya, yang simpel kita campurkan dengan pakan pabrikan, ya, itu bisa. Atau kalau mau lebih murah lagi, itu tadi bisa dicampur dengan enzim asam amino. Itu nanti mengambil proteinnya dari situ, bisa protein dan segala macam lah, itu dari enzim asam amino bisa. Nah, enzim asam amino teman-teman bisa buat sendiri. Nanti di video saya sebelumnya kan juga ada cara-cara bikin enzim asam amino. Itu nanti teman-teman malah bisa bikin pakan yang lebih irit, ya, lebih murah, lebih irit, ya. Nanti hasil ternaknya juga insya Allah lumayan bagus. Saya juga udah nyoba. Terus bagus lagi nanti ada penambahan juga, nanti ada probiotik herbal, ya, bagi teman-teman yang emang belum bisa buat. Nanti kapan-kapan tak bikinkan videonya cara buat probiotik. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu video saya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, ada salah-salah kata atau ada berbelit-belit katanya, mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.